Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fadilah Majid dengan NIM 192242480. Saya dari kelas Sistem Operasi dengan kode kelas SI131A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen file. Pertama, apa itu manajemen file? Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Atau secara pengertian secara umum bisa juga diartikan manajemen file sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Lalu ada manfaat manajemen file, yaitu pertama, minim kehilangan. Manajemen file bisa meminimalisi kehilangan sebuah file dengan menggunakan fitur recovery atau backup. Recovery dan backup. Kedua, ada mengetahui file yang sudah tidak terpakai. Ada kalanya file yang disimpan di dalam sebuah penyimpanan tidak diperlukan lagi, dan untuk menghematnya kita bisa menghapusnya. Untuk menghemat penyimpanan, kita bisa menghapus file yang sudah tidak digunakan tersebut. Ketiga, ada mudah dicari. Maksudnya itu filenya mudah dicari. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini bisa memudahkan kita atau seseorang untuk mencari file tersebut apabila ingin digunakan kembali. Selanjutnya ada fungsi manajemen file. Pertama, memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Dua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Ketiga, kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. 4. User dapat mengacu file dengan symbolic name, menggunakan penamaan yang mengacu pada file, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat disk. 5. Data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. 6. Tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Selanjutnya ada tipe-tipe file yang ada pada sistem operasi. Pertama ada regular file. Regular file terdiri dari dua jenis file, yaitu file teks, dan biner. File teks dan file biner. File teks ini berisi barisan teks dalam bentuk format txt, sedangkan file biner berisi file eksekusi yang juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. File biner berbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Selanjutnya, kedua ada directory file. Directory file adalah file yang dimiliki oleh sistem operasi pada sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait file yang berada di dalam folder atau directory yang ada pada sebuah komputer itu. Ketiga ada special file. Special file adalah nama logic input dan output yang dianggap sebagai file. Lalu selanjutnya ada cara manajemen file yang baik atau yang efektif. Pertama ada simpan di lokasi yang sama. Sisakan satu lokasi penting khusus untuk penyimpanan file, dan pengertian manajemen file adalah mengklasifikasikan dan penempatan file dengan benar. Nah, buatlah folder spesifik yang memudahkan Anda untuk menemukan file yang diinginkan. Jangan pernah mencampur semua file dalam satu folder atau tidak dimasukkan ke dalam folder, karena itu akan mempersulit untuk mencarinya.
Caranya bisa dilihat seperti digambar di samping. Untuk file sekolah yang berhubungan dengan sekolah atau tugas atau yang lainnya bisa dimasukkan ke folder sekolah atau untuk yang film atau yang lain bisa dimasukkan ke folder movie dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan shortcut. Memanfaatkan fitur shortcut untuk mengakses folder yang paling sering dikunjungi. Ketimbang harus masuk ke folder dalam folder, ini tentu sangat memusingkan atau sangat merepotkan. Jadi bisa menggunakan shortcut apabila file tersebut sering digunakan. Shortcut caranya bisa dengan mengklik kanan file tersebut, lalu create shortcut atau bisa send to desktop agar shortcutnya langsung muncul ke desktop. Shortcut berfungsi untuk sebagai jalan pintas agar langsung membuka filenya tanpa perlu masuk ke direktori file tersebut disimpan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.